kali ini ada Clarissa yang akan menemani sobat pastinya dalam sajian di hari Minggu malam, yaitu YMB yang muda berkreasi. Pastinya akan hadir anak-anak muda ya, yang punya kreasi luar biasa, yang punya karya-karya menarik yang patut untuk dicontoh. Saat ini di Studio 2 Radio Suara Kasih, Clarissa sudah ada bersama-sama dengan salah satu orang muda yang punya kreasi yang luar biasa, yang punya karya di dalam negeri maupun sudah sampai ke luar negeri. Clarissa sudah ada bersama-sama dengan Kakak Stephen Jami. Halo Kak. Halo Clarissa, selamat pagi, siang, sore? Selamat malam. Selamat malam semuanya. Iya, jadi Kakak Stephen ini seorang peraih beasiswa LPDP. Betul sekali. Sangat hebat ya. Juga salah seorang diplomat ya. Betul di luar sekali. negeri. Clarissa mau sekali nih kuliah di luar negeri, tapi belum kesampaian. Amin, mudah-mudahan kesampaian ya. Amin. Sudah berapa lama Kakak balik ke Indonesia? Saya penugasan terakhirnya itu tahun 2023, balik ke Indonesia bulan Februari 2023. Jadi kalau mau dihitung baru 1 tahun 4 bulanan di Jakarta. Di Jakarta. Kalau di Di Kupangnya Jakarta. Kalau di sendiri? Kupang kebetulan cuma libur 4 hari, hari Senin sudah akan lagi. balik ke Jakarta. Oke. Iya. Bagaimana vibes-nya Kupang panas? Masih sama ya. Masih panas-panas gimana gitu. Sangat panas. Tapi enak Kupang. Enak. Ya. Masih bisa melihat langit yang biru, Iya. bintang di malam hari. Beda kalau di kota besar nggak bisa. Oke. Agak sulit lihatnya. Agak sulit. Perusahaan-perusahaan besar. Iya, sama gedung-gedung asap, tinggi. sama polusi. Iya. Iya, di Kupang itu ya sekarang musim panas. Betul. Anginnya sangat panas sekali. Ya, oke, mungkin yang pertama Clarissa akan minta Kakak Stephen untuk memperkenalkan diri, kuliah di mana dulu. Kalau S1-nya Clarissa tahu di Undana, bahasa Inggris Undana ya. Tapi kalau untuk S2-nya dan sekarang mempersiapkan diri untuk mau S3 ya Kak? Iya, betul. LPDP juga. LPDP juga. Iya, jadi mungkin boleh Kakak perkenalkan diri, pendidikannya dan juga pekerjaannya di luar negeri. Siap. Terima kasih Clarissa. Sekali lagi nama saya Stephen Jami, biasa dipanggil Stephen. Saya lulusan S1 tahun 2011 dari Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan pada tahun 2016 saya melanjutkan studi S2 di The University of Adelaide di Australia. Saya ambil jurusan Master of International Trade and Development. Lalu dengan beasiswa LPDP ya tentunya. Lalu pada tahun 2023 kemarin di batch 2 LPDP saya mendapatkan kesempatan lagi untuk melanjutkan studi S3. Kali ini saya masih akan tetap kembali ke Australia, tapi di universitas yang berbeda. Saya akan ambil di The University of Western Australia di kota Perth. Saya akan ambil jurusan PhD in Political Science and International Relations. Konsentrasinya akan ke political economy, international trade and sustainability. Ya, jadi nanti karena kuliahnya akan dimulai pada bulan Juli tanggal 1 2024. Saya rencananya akan berangkat ke Australia pada pertengahan bulan Juni. Jadi 2 minggu sebelum masa perkuliahan dimulai, saya akan berangkat ke sana untuk melakukan persiapan-persiapan dan lain sebagainya. Lalu saat ini saya profesinya sebagai seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Saya sudah bekerja sekitar kurang lebih 11 tahun. Wow. Iya, saya lulus tahun 2013. CPNS diplomat di Kemlunya sekitar tahun 2013. Sekolah dinasnya dimulai pada tahun 2014 dari Januari sampai Desember 2014. Namanya Sekolah Dinas Luar Negeri, itu adalah pendidikan untuk para diplomat. Iya. Cukup ya. Cukup. Jadi diplomatnya ini ASN ya. ASN, betul sekali. Mantap sekali. Jadi selain peraih LPDP juga sudah ASN. Sudah ASN. Iya, Clarissa mau tanya nih sedikit. Mungkin Kakak bisa jelaskan diplomat itu apa sih? Soalnya pasti banyak yang Clarissa juga baru dengar nih diplomat. Apa sih itu? Jadi banyak sekali yang agak sedikit terkecoh. Mereka belum bisa membedakan antara diplomat yang pakai T sama diploma. Yang sekolah itu. Iya, betul. Gelar diploma dan diplomat itu berbeda. Jadi itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau diplomat itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah sebuah negara untuk mewakili negara itu di kancah internasional atau ditempatkan di suatu negara
untuk memperkuat hubungan diplomatik atau hubungan bilateral negara A dan negara B. Iya, jadi ada host country dan juga home country. Jadi tugas diplomat adalah untuk memperkuat ini. Nah, kalau kita secara sederhana itu kalau tugas dan fungsi dari diplomat itu adalah 5 ya. Ini berdasarkan Konvensi Wina tahun 61. Ada yang pertama representing. Jadi seorang diplomat itu tugasnya adalah yang pertama untuk mewakili sebuah negara. Lalu yang kedua ada yang namanya negotiating. Negotiating itu seorang diplomat harus bisa untuk melakukan negosiasi antara negara yang mengirim dia dengan negara lainnya. Nah, negosiasi itu adalah sebuah proses untuk mencapai kepentingan nasional negara kita, seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya promoting. Diplomat itu juga harus bisa mempromosikan negaranya di kancah internasional atau di negara di mana ditugaskan. Lalu yang keempat adalah protecting. Nah, ini nih salah satu yang agak seksi nih tugasnya karena selain mewakili negara, selain stakeholders kita adalah pejabat-pejabat di negara yang kita tuju, kita itu memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi misalnya ada seorang wisatawan dari Indonesia yang berkunjung ke negara A, kemudian dia mendapatkan musibah di sana. Nah, itu KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara itu akan datang untuk membantu orang tersebut. Seperti itu. Lalu kayak misalnya ada orang yang warga negara Indonesia yang terlibat masalah hukum di sana, terlepas dari dia benar atau salah, tapi negara itu harus tetap hadir untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk advokasi hukum ya kepada warga negara Indonesia tersebut. Lalu yang terakhir adalah reporting. Jadi diplomat itu kan biasanya ke kancah-kancah internasional, misalnya ke forum PBB dan lain sebagainya. Di sana mereka mengikuti sidang, bla bla bla. Setelah itu mereka harus melaporkan atau mereport ke pusat atau ke Jakarta, dalam hal ini bisa ke presiden atau bisa ke menteri luar negeri, seperti itu. Itu kurang lebih 5 tugas diplomat. Tapi selain dari 5 itu masih ada tugas-tugas lain yang kita kerjakan. Sangat banyak. Banyak. Dan variatif tentunya. Iya. S2-nya itu di bidang itu ya, diplomatik ya? Iya, masih di bawah bidang hubungan internasional, tapi memang saya spesialisasi atau konsentrasinya itu ke international trade and development. Jadi perdagangan internasional dan studi pembangunan, kurang lebih seperti itu. Beda sekali ya dengan S1-nya. Sangat berbeda. Harusnya jadi guru, akhirnya jadi seorang diplomat. Betul. Mantap ya, diplomanya di luar negeri. Iya. Kalau di Indonesia saja kami mau jadi PNS ya, ASN saja susah, kakak sampai ke luar negeri. Mantap ya, ini anak-anak muda harus contoh. Betul sekali. Apalagi anak-anak muda Kupang yang masih malas-malas tuh Kak. Iya. Oke Kak, jadi itu perkenalan singkat dari Kakak Stephan ya, pendidikan dan juga pekerjaannya ya, pencapaian dari Kakak Stephan juga. Mungkin ada pencapaian lain Kak selain menjadi seorang diplomat di luar negeri, itu pencapaian luar biasa. Dibilang sombong nggak nih nanti? Harus sombong sih di sini. Jadi pada tahun 2009 itu saya lulus seleksi untuk menjadi salah satu partisipan dari Australia Indonesia Youth Exchange Program atau AYEP, program pertukaran Indonesia Australia. Itu programnya running dari akhir 2009 sampai trimester 2010, trimester pertama 2010. Waktu itu saya ke Australia, di kota Perth, Australia Barat. Di sana magang juga di radio, terus ada ngajar juga gitu. Jadi programnya sekitar 5 atau 6 bulan. Jadi saya semester 5 diundangnya cuti waktu itu. Wow, cuti berkualitas. Cuti berkualitas, tapi untungnya lulus masih tetap di semester 8. Mantap. Lalu pulang dari Australia, setelah program pertukaran itu saya ikut pemilihan Nyong dan Nona Wisata Kota Kupang tahun 2010. Dengan kepolosan saya, karena kan belum pernah ikut ajang-ajang seperti itu ya.
Puji Tuhan juara 1. Mantap. Lalu pada tahun 2011 mewakili Kota Kupang untuk pemilihan Duta Wisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan puji Tuhan lagi juara 1 di situ. Lalu pada tahun 2013 saya mengikuti seleksi LPDP dan seleksi CPNS diplomat di Kemlu. Ya. Dua-duanya dapat juga. Mantap. Sekalian. Sekalian. Tapi saya waktu itu harus menunda LPDP saya karena saya harus mengikuti sekolah dinas. Karena kan itu kayak sekolah ikatan dinas seperti itu ya. Jadi LPDP saya minta untuk postpone sekitar kurang lebih 2,5 tahun. Jadi saya ambil dulu yang CPNS Kemlu, saya ikut sekolah diplomatiknya. Lalu tahun 2016 baru saya bilang ke LPDP saya sudah siap untuk melanjutkan studi. Jadi Januari 2016 saya berangkat untuk melanjutkan studi S2. Selesainya tahun 2017 di bulan Juli. Oke, jadi boleh ya ditunda LPDP-nya? Boleh ditunda. Yang penting komunikasi. Yang penting komunikasi, lalu juga alasannya jelas. Kira-kira kenapa menunda begitu. Oke, masih ada yang lain mungkin Kak di luar negeri? Tahun 2023 ini saya dikasih kesempatan juga oleh LPDP sebagai salah satu awardee untuk melanjutkan studi S3 di Australia. Mantap ya. Kembali lagi ke second home di Australia. Itu saja Kak, masih ada lagi ya, boleh? Sudah, harus cukup ya. Soalnya ini harus tunjukkan ya kreasi dan pencapaiannya, jadi tidak sombong itu. Oke Kak, jadi yang berikutnya Clarissa mau tahu nih, biasanya tuh anak muda apalagi di Kota Kupang tidak sedikit ya. Betul. Karena banyak yang memang mau belajar, tapi tidak sedikit juga yang malas untuk belajar. Nah kalau Kak Steven sendiri ini, Clarissa lihat mau untuk belajar terus. Kira-kira apa alasan Kak Steven mau belajar terus? S1, S2-nya sudah di luar negeri, sekarang mau S3 lagi, ada sekolah dinas juga dulu. Iya, betul. Jadi kira-kira alasan apa sih yang buat Kak Steven itu mau untuk belajar terus? Iya, jadi saya itu punya prinsip long life education. Jadi berapapun umur kita harus tetap belajar. Tidak perlu memandang usia, tidak perlu memandang hal-hal lainnya, karena pendidikan itu bisa didapat dari mana saja dan pada usia berapa saja. Saya punya beberapa alasan kenapa saya pengen terus untuk belajar. Karena yang pertama, saya berpikir bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses, kehidupan itu adalah sebuah proses. Nah proses ini baik atau benarnya, buruk atau tidak buruknya, positif atau negatifnya itu kita yang memilih. Nah bagaimana kita bisa memilih dan memilah mana yang negatif, mana yang positif, mana yang baik, mana yang buruk. Nah hal ini nih hanya bisa kita nilai dengan memiliki kemampuan. Nah, kemampuan itu kita dapat dari pendidikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari di dunia ini. Dunia ini sangat luas. Setiap hari akan ada penemuan-penemuan baru dan ilmu itu terus berkembang. Jadi saya merasa bahwa selagi saya masih muda, saya ingin terus mengembangkan diri saya. Iya, makanya saya memilih untuk lanjut S3. S3 itu kan yang paling mentok ya. Sudah tidak ada lagi gelar pendidikan yang lebih tinggi kecuali profesor dan itu pun kalau mau dibilang itu bukan gelar akademik ya. Kalau profesor itu kan dari penelitian, pengabdian kepada masyarakat dihitung angka kreditnya. Tapi kalau gelar pendidikan formal yang paling tinggi itu adalah S3. Lalu alasan yang terakhir kenapa saya ingin melanjutkan S3 atau melanjutkan studi adalah saya berpikir bahwa pendidikan itu adalah sebuah jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan dan adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Kebayangkan kalau misalnya kita nih mau terlepas dari belenggu kemiskinan misalnya, tapi kita tidak dibekali dengan edukasi, pengetahuan atau latar belakang pendidikan yang baik, itu hanya akan menjadi daydream saja atau mimpi di siang bolong saja seperti itu. Jadi sekali lagi 3 hal inilah yang membuat saya
punya tekad yang besar untuk terus melanjutkan studi. Iya, jadi spiritnya itu ya, Spiritnya Kak. itu. Semangat untuk gapai cita-cita. Berikutnya Clarissa mau tanya juga nih, Kak. Kira-kira bagaimana rasanya berkarya ya di negeri orang? Pendidikan, pekerjaan di negeri orang, apalagi beda sekali ya, culture di Kupang dan juga di negeri orang. Dari betul. Bahasanya, budayanya dan lain-lain. Itu kira-kira gimana, Kak? Ada susah dan ada senangnya ya. Mau saya ceritakan dari susahnya dulu apa senangnya dulu? Susahnya dulu ya. Susahnya dulu tuh yang pertama pastinya ya, khusus apalagi orang-orang yang baru pertama kali ke luar negeri, susahnya yang pertama tuh pasti akan mengalami yang namanya culture shock. Culture shock itu shock budaya ya. Itu mau dari segi bahasanya atau budayanya, orang-orang tuh pasti akan kaget duluan. Kayak begitu. Dulu juga waktu saya pertama kali ke Australia pada tahun 2009, hal pertama yang saya yang menjadi tantangan saya adalah culture shock, karena di sana saya melihat anak-anak SMA kalau di city center gitu mereka pelukan, ciuman, yang mana hal itu tuh nggak lumrah dilakukan di Indonesia, khususnya di Kupang gitu. Kita kan menganut budaya timur ya, jadi hal itu kayaknya kurang enak gitu dilihat ya. Nah, tapi dengan saya tinggal di sana sekitar beberapa bulan mengikuti program pertukaran itu, akhirnya pikiran saya menjadi lebih terbuka. Oh, ini budayanya mereka, ini sudah jadi sebuah tradisi atau kebiasaannya mereka. Jadi saya harus tetap bisa menghargai dan menerima gitu. Nah, itu hal yang pertama, culture shock. Lalu yang kedua pastinya ada ini juga ya. Homesick, kangen rumah. Waktu itu programnya tuh cuma 3 bulan doang di Australia, cuman kayak aduh lama gitu pengen pulang gitu, udah rindu Indonesia gitu, karena pengen makanannya, pengen suasana di Indonesianya kayak begitu. Tapi ada senangnya juga kalau di luar negeri itu. Yang pertama tentunya kalau misalnya di negara yang English speaking countries, kita bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita dengan mempraktekkannya di negara tersebut dengan orang-orang lokal, yang pastinya akan meningkatkan vocab kita dan juga kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang berikutnya, kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita akan memperluas networking kita, karena hidup ini tuh ternyata networking itu sangat penting. Networking itu jangan hanya di sebuah kota atau di sebuah negara saja, tapi networking di luar negeri itu penting. Karena semisalnya gini, saat ini kita belum jadi apa-apa nih, belum jadi pejabat misalnya, tapi siapa yang tahu 20 tahun kemudian orang tersebut yang kita kenal di sebuah negara itu akan jadi apa gitu kan. Jadi itulah networking sangat penting. Lalu apalagi ya, makanannya makanannya ya, kita bisa explore banyak makanan di sana ya, tentunya dengan harga yang tidak terlalu mahal kalau di luar negeri, jika dibandingkan dengan harga-harga makanan barat di Indonesia. Itu sih kira-kira. Di Australia bahasanya bahasa Inggris betul sekali. Jadi ada susahnya, ada senangnya. Ada susahnya, ada lebih senangnya. Banyak senangnya kayaknya. Setelah itu saya lebih banyak senangnya sih, karena itu waktu itu kan baru pertama kali di Australia. Tapi setelah itu ketika saya studi S2 di Australia selama 1,5 tahun, terus juga ditugaskan di Slovakia di Kedutaan Besar Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2023 di Eropa ya itu ya. Saya tidak pernah lagi mengalami hal-hal ini karena sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi sudah beradaptasi. Jadi saya tidak menemukan hal-hal yang cukup sulit untuk dikontrol gitu. Malahan kalau pulang ke Indonesia rindu Australia. Iya. Kebalikan ya. Karena saking panasnya ya. Sangat panas di Kupang. Oke Kak, selanjutnya Clarissa juga mau tanya, kira-kira kan segala sesuatu yang sudah Kakak capai sampai saat ini tuh sangat hebat ya. Tapi kira-kira masih ada hal hebat lain mungkin yang belum dicapai, masih menjadi cita-cita yang mau diraih mungkin Kak? Iya, jadi
tentu saja setiap orang itu punya cita-cita ya. Dan setiap orang itu akan melakukan apa saja untuk meraih cita-citanya itu. Nah, kebetulan saya adalah seorang diplomat. Jenjang karir dari seorang diplomat itu kan ujung-ujungnya akan menjadi seorang duta besar. Duta besar itu adalah pejabat negara yang ditunjuk oleh presiden untuk mewakili presiden di negara ABCD seperti itu. Itu mungkin adalah cita-cita saya, bukan mungkin ya, itu adalah cita-cita saya dan juga cita-cita tertinggi dari seseorang yang berprofesi sebagai diplomat. Karena itu adalah karir tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang diplomat. Menjadi seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Amin ya Kak ya. Amin. Biar nanti kalau orang-orang baca ada nih Nyong Sabu jadi duta besar. Nah, itulah mengapa untuk menggapai cita-cita itu saya terus mengembangkan diri saya, mengembangkan kapasitas saya, melakukan self development dan lain sebagainya agar nantinya ketika berada di titik itu kita tidak dipandang sebelah mata, karena kita sudah punya basic dan background yang kuat seperti punya itu. Kemampuan ya. Punya kemampuan. Tidak asal taruh. Tidak asal taruh, betul. Oke Kak. Jadi mungkin masih ada yang mau kakak sampaikan sebelum berakhir ya? Sudah kayaknya. Sudah cukup ya. Oke, yang terakhir pertanyaan seperti biasa closing statementnya. Kita ada di program yang muda berkreasi, jadi kita mau mengedukasi anak-anak muda Indonesia khususnya di Kupang ya Kak, biar jangan malas-malas, jangan cepat putus asa dan harus terus berusaha. Jadi mungkin ada closing statement, ada semangat yang mau kakak kasih untuk anak-anak muda, boleh silahkan. Pertama saya tuh ingin lebih banyak orang dari Nusa Tenggara Timur khususnya dari Kota Kupang yang menjadi diplomat. Karena keterwakilan pemuda-pemudi dari provinsi kita, khususnya dari kota kita itu sangat sedikit. Kalau misalnya saya hitung dari lebih dari 3.500-an diplomat, 1.000-an diplomat, itu tuh hanya sekitar 10-11 orang yang berasal dari provinsi kita. Jadi keterwakilan itu sangat sedikit. Jadi saya itu maunya lebih banyak orang Nusa Tenggara Timur yang memiliki profesi sebagai diplomat. Nah, bagaimana bisa mewujudkan hal itu? Tentunya harus dengan mengembangkan diri kita, harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Misalnya untuk menjadi seorang diplomat itu kita harus memiliki kemampuan bahasa asing, bahasa PBB yang mumpuni. Misalnya bahasa Inggris, kalau untuk jadi diplomat membutuhkan kurang lebih 550 untuk TOEFL atau sekitar 6,5 untuk IELTS. Dan equivalent untuk bahasa PBB yang lain, misalnya bahasa Prancis harus berapa, Spanyol harus berapa, Mandarin harus berapa, itu ada konversinya masing-masing. Lalu yang berikutnya IPK harus bagus, karena itu akan menjadi salah satu pertimbangan oleh para panitia seleksi nantinya. Itu kurang lebih, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Nah, teman-teman pemuda nih, kita sekarang itu Indonesia ya sedang memasuki yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini apa? Bonus demografi itu adalah satu kondisi di mana angkatan kerja di negara kita itu banyak sekali. Di usia pemuda itu sangat banyak. Nah, bonus demografi ini sangat penting untuk negara kita Indonesia karena apa? Karena kalau misalnya kita memanfaatkan bonus demografi ini secara baik, maka tahun 2045 sudah dipastikan bahwa negara kita itu akan menjadi negara maju. Karena itu adalah visi pemerintah Indonesia, visi negara kita, yaitu untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Agar Indonesia ini bisa keluar dari middle income trap, tidak hanya sebagai negara berkembang, tapi harus menjadi negara maju pada saat Indonesia menginjakkan usia 100 tahun. Jadi anak-anak muda NTT kita harus memberikan kontribusi, kita harus memperbarui sumber daya manusia kita, kembangkan kapasitas diri kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kurang lebih seperti itu. Mungkin
masih ada satu pertanyaan. Oke. Tadi lupa. Jadi harus ditanyakan. Soalnya yang kasih pertanyaannya udah. Iya, pertanyaan terakhir Kak. Iya. Bagaimana caranya bisa lolos seleksi LPDP? Oke. LPDP itu kan 1 tahun dia 2 kali ya. Iya. Ada batch 1 yang dibuka dari Februari dan batch 2 yang dibuka dari bulan Juni. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nah, bagaimana bisa mendapatkan beasiswa LPDP? Pertama tentunya harus menguasai betul apa yang diminta oleh LPDP. LPDP itu kan ada tiga jenis, 3 tahapan seleksi. Ada yang namanya seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan juga wawancara substansi. Nah, seleksi administrasi ini hitam dan putih. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman memenuhi standar administrasi LPDP itu sudah otomatis akan lulus ke tahap berikutnya. Tetapi kalau misalnya tidak lulus atau tidak memenuhi salah satu syarat administrasi, sudah otomatis akan gugur. Jadi tidak ada di abu-abu nih, semuanya hanya hitam dan putih, lulus dan tidak lulus. Nah, setelah itu ada yang namanya tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik ini sebenarnya teman-teman bisa untuk tidak mengikuti asalkan sudah punya LOA atau surat penerimaan dari kampus yang dituju, baik itu S2 ataupun S3. Tapi kalau misalnya memang belum memiliki unconditional LOA, maka harus mengikuti tes ini. Nah, tes ini tuh kurang lebih kayak tes kompetensi bidang atau kompetensi dasar gitu. Pokoknya yang ada penalaran verbal, matematikanya, pokoknya yang itu. Agak susah memang itu tesnya, apalagi saya kan kurang hebat di matematika ya. Bahasa Inggris. Lalu kalau misalnya sudah dinyatakan lulus seleksi ini, maka akan ada yang namanya seleksi substansi atau wawancara. Nah, di seleksi wawancara itu menurut saya itu adalah satu tahap yang paling mudah. Karena apa? Dari semua yang kita tulis di formulir LPDP itu yang akan ditanyakan kembali. Nah, mungkin khususnya untuk yang S3 mungkin sekitar 60% bobotnya itu akan berasal dari riset, dari proposal risetnya, proposal penelitiannya. Jadi untuk teman-teman yang mau S3, usahakan sebelum wawancara itu sudah menguasai riset proposalnya dari bab 1 sampai bab paling terakhir, bab 3 ya, kurang lebih seperti itu. Lalu juga usahakan untuk menulis esai itu yang atraktif atau yang menarik, yang interesting kalau misalnya dibaca sama para panelis. Kalau boleh saya kasih masukan, saya tuh gini, LPDP itu kan sebenarnya mencari bibit-bibit atau insan-insan Indonesia yang nanti setelah studi mereka akan kembali ke Indonesia dan memberikan kontribusi. Nah, saat ini Indonesia itu sedang mencari sosok-sosok yang mau membantu Indonesia itu untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, di visi Indonesia Emas 2045 itu teman-teman bisa menentukan kira-kira saya sebagai anak muda bisa berkontribusi di mana nih, di bidang apa. Nah, tentukan bidang yang mau teman-teman kontribusi yang tentunya sesuai atau linear dengan background pendidikannya teman-teman. Setelah sudah menentukan, cari celah kira-kira apa yang masih dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, di situ teman-teman mengisi gap itu. Jadi pada saat wawancara, teman-teman sudah punya peluru nih. Oh, ini loh yang akan saya kontribusi loh yang akan saya kasih ke Indonesia setelah saya balik studi. Ini yang saya lihat berdasarkan riset saya masih kosong dan masih dibutuhkan oleh Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Iya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat para sarjana ya yang mau tes LPDP, hayo, karena sudah mau dibuka bulan depan. Ya, bulan depan. Jadi boleh nih kiat-kiat yang dikasih ke Kak Sivan boleh dipakai.
Oke, mungkin hanya itu saja yang mau Clarissa tanyakan Terima kasih. hari ini. Terima kasih banyak Kakak Stephen karena Sama-sama, terima kasih. sudah meluangkan waktu. Sebentar lagi mau pulang ke Australia, tapi mau datang ke Radio Suara Kasih untuk Iya. menginspirasi anak-anak muda Siap. di luar sana. Semoga sukses Kak Amin, terima kuliah kasih. S3-nya, Amin. pekerjaannya nanti Amin. juga sukses, Tuhan berkati, dan jangan lupa pulang Kupang. Siap. Ditunggu kedatangannya di Kupang Siap, kembali. terima kasih. Walaupun panas. Oke, jadi sobat setia, ini hari ini perbincangan dengan Kakak Stephen Jami Nyong Sabu yang berkarya sampai ke luar negeri, seorang ASN peraih beasiswa LPDP S2 dan S3. Harus sobat contoh nih. Hanya sampai sini perjumpaan kita hari ini, dan semoga nanti kita berjumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih Kakak Stephen. Terima kasih. Ya, sampai jumpa sobat Sampai setia. jumpa. Lumayan lama aja. Terima kasih.